Dia lagi itu merasa sedikit bocor di kepalanya. Coba tempelkan tanganmu di... Ternyata menarik perhatian. Baru saja, Bogo ditembak di kepala. Tapi di detik berikutnya, ia menjadi hidup di waktu berhenti. Saudara Bo bingung. Baru saja akan bangun dari tempat tidur. Dokter yang menghentikan waktu membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat mayat itu, dia tiba-tiba berdiri. Dokter ketakutan, lalu dia pingsan langsung. Saudara Bo masih bingung. Angkat telepon dokter dan buka kuncinya dengan sidik jarinya. Cepat hubungi istri Anda untuk melaporkan keselamatan. Begitu telepon terhubung, suara pria asing datang dari dalam ibuku. Aku baru saja meninggal. Istriku sudah memiliki cinta baru. Boga langsung mengerti. Kematiannya pasti ada hubungannya dengan anjing ini, pria dan wanita. Dia menampar dokter bangun, memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Lalu aku pulang dengan marah untuk menyelesaikan akun dengan dua barang ini. Boga mengunci istrinya di kamar mandi terlebih dahulu. Kemudian temukan wajah putih kecil itu dan kamu akan dipukuli. Pada saat ini istri tiba-tiba berlari keluar dan menyerang Boge. Ты охренел? Больно вообще-то. Adikku sangat marah sehingga dia mengambil hiasan di rak dan siap mengirimkannya langsung ke wajah putih kecil di sebelah barat. Bogo tiba-tiba menghentikan serangan. Ternyata sang istri berusaha melindungi wajah putih kecil itu. Dia benar-benar menusuk saudara Bo dengan pisau. Itu sulit. Perhatikan Bogo merangkak keluar sambil berdarah. Wajah putih kecil itu mengertakkan gigi dan membuat pisau lain. Lalu keduanya melempar tubuh Bogo ke hutan belantara. Yang tak kuduga adalah Bogo hidup kembali. Dia tak mengerti ada apa dengannya. Aku harus berlari kembali ke waktu berhenti itu dan bertanya pada dokter. Dokter menganggap Bogo adalah keajaiban. Dan jika kau kirim ke Doyen pasti akan meledak. Saudara Bo cemas saat mendengarnya. Kau berusaha membunuhku? Karena dalam kasusnya, dia pasti akan ditangkap kapitalis untuk penelitian. Saudara Bo meminta bantuan dokter. Dokter melihat bahwa dia memang sedikit menyedihkan dan setuju. Hal yang harus dilakukan adalah mendapatkan privasi Boge. Berbicara tentang sewa, Boge bukan orang biasa. Dia adalah orang kedua dalam komando geng lokal. Biaya perlindungan yang dikumpulkan saat itu, saya menghasilkan banyak uang untuk rentenir dan barang-barang tersembunyi di tempat-tempat rahasia. Saudara Guo takut mengungkap identitasnya dan meminta Dr. Xiao Sheng untuk menarik uang untuknya. Xiao Sheng baru saja tiba di pintu dan siap untuk membuka pintu. Tanpa diduga, pintu terbuka dari dalam dan dua orang keluar. Menyeret Xiao Sheng ke dalam kamar dan memukulinya. Saudara Bo menunggu lama dan melihat Xiao Sheng. Ada yang terasa salah. Pakai kap mesin dan bergegas naik. Begitu naik ke atas, aku berpapasan dengan dua orang cowok yang hendak pergi. Lagi pula Boge adalah seorang gangster, tapi dia menemukan bahwa uang yang disembunyikan di dinding sudah tidak ada. Pasti ada hubungannya dengan kedua orang ini. Boge mengambil ponsel keduanya dan pergi. Tak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Itu ada di TV. Tepat pada saat ini, telepon yang diangkat saudara Bo berdering. Pihak lain kebetulan sedang menonton laporan di TV bahwa orang-orang yang dia kirim sudah mati. Aku mulai bertanya-tanya apakah itu manusia atau hantu yang menjawab telepon. Begitu saudara Bo mendengar suaranya, dia mengenali bahwa pihak lain sebenarnya adalah anak ketiga dari gengnya. Setelah mencari tahu siapa yang ingin menyakiti dirinya sendiri, Bogo menemukan pembunuhnya. Biarkan dia membunuh anak ketiga. Aku tidak menyangka bawahanku akan disuap oleh anak ketiga sejak lama. Sementara Bogo mencuci piring, dia mengeluarkan senjatanya. Saudara Bo menutup telepon lagi ketika anak buahnya sedang mengemudi untuk melemparkan tubuh. Bogo terbangun di bagasi. Dia mengambil sosis dari mobil dan menghantamkannya ke kepala bawahannya. Otak orang-orang yang hancur berdengung. Kemudian mobil kehilangan kendali dan langsung turun dari jembatan. Saudara Bo merangkak keluar dengan kemampuan abadinya. Cepat dia panggil Xiao Sheng untuk meminta bantuan. Xiao Sheng membalut luka Boge. Bujuk dia untuk memanggil polisi. Tapi Bogo terobsesi dengan balas dendam. Keduanya bertengkar dan berpisah. Tapi begitu saudara Bo keluar, dia ditabrak mobil dan terbang beberapa meter jauhnya. Xiao Sheng tidak khawatir ketika dia melihatnya. Saudara Bo tidak bisa mati sih. Dia bergegas menghibur wanita yang menabrak orang itu. Mengatakan untuk tidak memanggil polisi. Kemudian membantu wanita itu membuang mayatnya.
Pengemudi wanita ini merasa seperti telah bertemu dengan penyelamat sebagai balasan atas kebaikan Xiaosheng, membuat janji untuk bertemu malam ini. Xiaosheng membacakan saudara Bo kembali ke waktu berhenti. Beri dia kecerdasan tulang. Sebelum Bogo bangun, Xiaosheng cepat pergi ke wanita itu untuk janji. Tapi ketika dia berkencan, saudara Bo sudah bangun. Dia mendengar langkah kaki di luar. Ternyata dua bawahan Lausan datang menghampiri. Bersiaplah untuk menghancurkan Boge sepenuhnya. Mereka berdua sedikit takut ketika mereka tiba di pintu. Ini adalah waktu berhenti setelah semua. Jadi menebak akan menentukan hasilnya. Pria botak kalah. Aku harus memiliki keberanian untuk masuk dan menemukan saudara Bo. Pada saat ini, Boge berpura-pura mati dan berbaring di sana. Diam-diam mengulurkan tangan dan menyentuh pisau. Pembunuh lain juga bergegas masuk. Bogo menyerang dari belakang. Sayang sekali ada cedera di kaki. Terlempar ke tanah, pembunuh menancapkan pisau bedah di lengan Bogo. Saudara Bo tampaknya tidak sakit sama sekali. Cabut segera. Ditancapkan ke seruni pembunuh. Pembunuh itu secara bergantian menancapkan gunting di dada Bogo. Aku tidak menyangka saudara Bo akan baik-baik saja. Pada akhirnya Bogo keluar di atas, membunuh semua pembunuh. Lalu datang pembunuh lain, menodongkan pistol ke Bogo. Untungnya Xiaosheng kembali setelah makan. Pembunuh terakhir juga pingsan. Bogo mengikat si pembunuh. Menarik satu set alat interogasi. Sangat takut bahwa si pembunuh mengakui segalanya. Ternyata dikirim oleh saudara ketiga lagi. Saudara Bo langsung menelepon anak ketiga. Anak ketiga ketakutan saat itu. Mengatakan itu sebenarnya semua diperintahkan oleh bos. Bogo tidak percaya. Memutuskan untuk mengkonfirmasi dengan bos secara langsung. Dia langsung menyamar sebagai adik dan menyusup ke geng. Membajak bos. Kemudian membawanya ke tempat di mana tidak ada orang di sana dan mempertanyakannya secara langsung. Bos tampak bingung. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan Boge. Kemudian anak ketiga muncul dengan pistol. Dan ternyata semua ini adalah jebakan untuk anak ketiga. Dia tidak hanya menginginkan uang Bogo. Saya ingin uang bos. Kali ini saja, dua burung dengan satu batu membunuh keduanya. Ditempa agar terlihat seperti mereka saling bertarung. Dia bertanggung jawab sejak saat itu. Tak lama kemudian istri Boge menerima telepon dari polisi. Mengatakan bahwa Boge meninggal lagi. Wajah putih kecil itu tercengang ketika mendengarnya. Tapi apakah mereka semakin pintar? Sang istri memperhatikan baik-baik tubuh Boge. Memang tidak ada napas dan tidak ada detak jantung. Dan secara khusus meminta seseorang untuk menggali kuburan sangat dalam. Tunggu Boge bangun. Temukan dirimu terjebak dalam peti mati. Aku benar-benar tidak bisa menahannya kali ini. Ketika putus asa, Xiaosheng dan pacarnya datang menggali kuburan dengan sekop. Mereka mengukur gelombang suara di kuburan, memastikan bahwa Bogo ada di dalam. Dia menggali Boge dengan sangat cepat. Tangan saudara gua sudah kram. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku khawatir kamu akan benar-benar tinggal di peti mati selamanya. Saudara gua menahan napas. Dia bersumpah akan mengubur mereka yang telah mencelakainya. Istri saudara gua terbangun dari mimpi buruk. Saya selalu merasa tidak nyaman. Membawa wajah putih kecil itu ke kuburan untuk melihatnya. Sebuah lubang besar digali di kuburan, Bogo hilang. Kaki mereka lemas karena ketakutan. Dan mereka tertangkap oleh keamanan. Sebagai perampok kuburan, dia ditangkap di tempat. Anak ketiga mendengar bahwa saudara Bo tidak mati. Aku langsung panik. Saudara Bo akan membalas dendam padanya. Jadi aku menghabiskan harga tinggi untuk menemukan si pembunuh. Mereka juga memasang perangkap di kantor mereka sendiri. Boge mengambil kapal untuk membalas dendam pada anak ketiga. Tiba di kantor dan tidak menemukan siapapun. Sepertinya mereka pindah. Dan tanpa sengaja menjatuhkan segepok uang kertas ke tanah. Aku setan ingin menjadi kaya. Perjalanan ini tidak datang tanpa hasil. Begitu menyentuh uang, itu memicu jebakan. Saudara-saudara melihatnya. Jangan mengambil uang tanpa pandang bulu di masa depan. Untungnya Bogo memiliki dewa abadi. Segera bangun, dia memutuskan bahwa anak ketiga akan kembali untuk melihat jebakan. Jadi saya menunggu di kantor. Berpikir tentang cara membunuh anak ketiga adalah yang terbaik. Dia mencoba segala cara untuk mati. Melihat mana yang paling menyakitkan. Serahkan pada anak ketiga untuk digantung dengan tali dan mencobanya. Sepertinya tidak cukup kejam. Memotong leher dengan kapak cukup berdarah dan beringas. Tapi itu terlalu cepat untuk disiksa.
Bagaimana kalau memukul kepalamu dengan senapan? Tapi Boge ini juga tidak berani mencobanya. Jika Anda tidak bisa bertahan, bukankah sudah berakhir? Boge tidak sengaja melihat foto dirinya dan Xiao Sheng di atas meja dan gambar pembunuh profesional. Dia menyadari bahwa saudara ketiga telah menyewa pembunuh yang kuat untuk menyerang Xiao Sheng. Lari kembali dengan cepat dan ingatkan dia bahwa saudaraku baru saja menemukan keluarga Xiao Sheng. Pembunuh baru saja menembak Boge. Xiao Sheng penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya berdiri tepat di ruang lingkup penembak jitu. Untungnya, saudara Bo sampai di depannya. Pembunuh itu menggigil. Semua orang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saudara Bo menggunakan perisai daging untuk menutupi pelarian semua orang. Pembunuh menemukan Bogo begitu sulit dibunuh, hanya menggantinya dengan senapan sniper Barrett. Lagu kebangsaan bangun lagi. Saya menefulaukan diri saya di sebuah ruangan putih bersih. Saya pikir saya di surga. Dia bertanya kepada paman yang lewat. Это рай? При советской власти нормально было. А сейчас сволочи криворукие. Xiao Sheng kebetulan turun dari lantai atas. Jelaskan itu demi menghindari si pembunuh. Mereka bersembunyi di bath center negeri. Malam harinya, semua orang mengadakan pesta untuk merayakan bangkitnya Bogi. Akibatnya, si pembunuh datang lagi. Tembak mereka. Ketika si pembunuh mengganti peluru, Bogo menyuruh semua orang berlari lewat pintu belakang, memancing si pembunuh ke hutan. Bersiap untuk pertikaian, keahlian menembak pembunuh akurat. Bogo segera ditembak jatuh. Pembunuh tahu bahwa Bogo sulit dibunuh. Maka aku naik dan mengosongkan majalahnya langsung. Tapi kebangkitan Boge semakin cepat. Ketika si pembunuh mengganti majalahnya, dia berdiri dan melawan balik. Tapi pembunuh ini sangat kuat. Setelah beberapa pukulan, aku menjatuhkan saudara Bo lagi. Boge tidak bisa mengalahkan tapi lari. Dia berakhir di pinggir tebing. Tak ada jalan di depan. Lalu pembunuh itu kembali menembak. Bogo jatuh ke danau di bawah. Tengah malam, seorang gadis kecil pergi buang air kecil di pinggir sungai. Kebetulan saja menemukan jasad Bogo. Bogo bermalam di tenda bocah itu. Bersiap-siap berangkat setelah subuh. Ayah bocah itu mengingatkannya bahwa ada banyak perangkap berburu di hutan. Memberinya peta untuk berjalan-jalan. Tapi saudara Bo sedikit pintar dan tidak bisa memahami peta. Tiba-tiba dia menemukan sepotong daging di depannya. Pasti ada jebakan ke depan. Jadi dia pergi ke samping. Saya masih jatuh ke dalam perangkap. Hampir ditusuk di kepala oleh duri kayu. Saudara gue diam-diam mengeluh bahwa jebakan ini juga cukup amatir. Tapi lihat ke atas. Hei ya, saudara Bo baru tahu bahwa makam di bawah ada di bullseye. Melumpuhkan dia. Boge hidup kembali beberapa kali di lubang ini dan gagal lolos dari jebakan. Akhirnya ada pemburu datang dan menyelamatkannya. Pemburu membawanya pulang untuk dioperasi. Boge mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Dia akhirnya dilepaskan setelah tarian untuk membuktikannya. Xiao Sheng dan yang lainnya bersembunyi di rumah penduduk desa saat ini. Saya pikir pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Saya masih belum menemukannya tepat ketika semua orang putus asa. Bogo muncul dengan senapan. Sama sepeda semua orang paling memeluk. Pembunuh itu bangun lagi. Ternyata dia memakai pelindung tubuh. Kerusakan senapan terlalu rendah untuk ditembus sama sekali. Bogo memancing pembunuh keluar. Anda mengejar saya di hutan. Bogo tidak bisa lari lagi, berbalik dan siap bertarung. Bogo terus menjadi abadi dan berbagai pembunuh provokatif. Pembunuh tidak bisa menahannya. Dan kami mendapatkannya. Bogo menembak jebakan. Pembunuh terjebak dalam klip. Sakit sekali. Saudara Bo mengambil kesempatan untuk naik dan menendang. Pada akhirnya, Bogo berhasil membunuh pembunuh itu. Tapi aku juga terlalu lemah. Pernah koma dan berdarah. Sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk keabadian. Semuanya cepat antar dia ke klinik swasta. Cepat di tengah operasi Bogo. Anak ketiga juga dikirim ke klinik ini karena kecelakaan mobil. Mungkin nggak perlu belajar menyelamatkan hidup. Karena klinik tidak memiliki bank darah, dokter kehilangan darah Boge ke anak ketiga dengan tergesa-gesa.
Saudara Bo terbangun di tengah malam dan menemukan anak ketiga di tempat tidur di sebelahnya. Tepat saat dia akan membunuh musuhnya, anak ketiga juga terbangun. Keduanya langsung mulai bertarung sampai titik darah penghabisan. Pada akhirnya, Bogo lebih baik dibunuh anak ketiga. Bogo pikir akhirnya dia membalaskan dendamnya. Tanpa diduga, anak ketiga bangun lagi di detik berikutnya. Ternyata karena transfusi darah, kakak ketiga mencuri keabadian Bogi. Sekarang anak ketiga benar-benar gila. Dihajar saja Bogo. Saat aku hendak membunuh Bogo, semua orang bergegas masuk dengan senjata. Anak ketiga tidak takut sama sekali. Tapi di detik berikutnya, bawahan kakak ketiga takut kakak tertua akan diganggu. Datang dengan membawa bom. Anak ketiga sangat terdiam. Biarkan dia berpegangan padanya. Jangan salaman. Tapi idiot ini bersin. Bom jatuh ke tanah. Dan orang-orang melarikan diri. Baru setelah orang-orang berbalik, mereka menyadari bom itu palsu. Kakak ketiga memusnahkan semua tetua geng lokal dengan mengandalkan keabadiannya. Menjadi bos geng yang dominan. Bogo tidak menyerah balas dendam. Dia diam-diam datang ke pintu keluarga ketiga. Bersiap-siap mengetuk kunci pintu. Akibatnya, dia ditangkap polisi. Ternyata polisi telah mengawasi mereka sejak lama. Bogo mengakui kejahatannya. Dia dapat membantu polisi dalam menangkap anak ketiga, kemudian Anda dapat menyerahkan diri. Ketulusan Borg menggerakkan polisi. Mereka mengirim siswa kecil di pintu untuk menarik perhatian geng. Awalnya para gangster tidak mendengarkan. Sampai Xiaosheng membuat langkah besar. Кинул камень. Срочно. Все, кто у северных ворот, срочно туда! Saudara Bo dan keduanya mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan membunuh pengawal anak ketiga. Saya tidak menyangka akan masuk dan melihat bahwa Xiaosheng disandra oleh anak ketiga. Pada saat kritis, pacar Xiaosheng masuk ke mobil dan menyelamatkan Xiaosheng. Saudara Bo dan petugas polisi bergandengan tangan untuk membunuh anak ketiga. Pergi mencari tali untuk mengikatnya. Saya tidak menyangka orang ini akan hidup kembali terlalu cepat. Tiba-tiba menembak dua orang saat mereka tidak melihat. Pada saat kritis, Ibu Xiaosheng datang tepat waktu. Usap leher anak ketiga di tempat. Tapi Boge dipukul jantungnya dan tidak bisa bangun lagi. Semua orang harus melihat Boge pergi sambil menangis dan mengadakan pemakaman. Ну ты, если отдохнул уже вставай, ладно? Xiaosheng selalu merasa bahwa saudara Bo dapat bangun setelah istirahat yang baik. Ponselnya memberikannya kepada Bogo. Спасибо тебе, Бориска. Semua orang baru saja akan pergi. Ibu Xiaosheng menerima panggilan telepon. Ты зачем мне звонишь? Я не звоню, я живой стою. Кто же мне звонит тогда? Saudara terombang-ambing. Meskipun baik uang maupun istri tidak mampu mendapatkannya kembali, tapi tetap membuat iri. Karena kekayaan terbesar bukanlah uang. Iding adalah sekelompok teman yang berbagi suka dan duka. Hal yang paling kuat bukanlah keabadian, tapi ada satu yang mau menggali kuburan untuknya. Orang yang mau memperhatikan kecerdasannya. Jika kau Anda memiliki pantauan seperti itu yang memperlakukanmu dengan tulus, itu pasti lebih kuat daripada memiliki tubuh abadi.